belajar tauhid. Dahulu Ali bin Al-Husain, berarti apanya Ali bin Abi Thalib? Cucu. Ali punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Jadi nama kakeknya dibikin untuk nama putranya. Seperti ini boleh. Makanya kakak saya namanya Abdul Mujib, Kisman Abdul Mujib, Pak Sunar kenal ya. Kisman Abdul Mujib, Pak Win kenal, karena yang dulu ngimamin di sini waktu belum ada orang sama sekali. Makmumnya Pak Win sama Pak Sunar, ditambah nyamuk. Nah, beliau punya kakek Abdul Mujib, dibikin untuk nama anak Abdul Mujib. Nah, Ali bin Al-Husain mengajari anaknya dengan mengatakan, wahai anak, katakanlah amantu billahi wa kafartu bittaghut. Aku beriman kepada Allah dan mengkufuri tauhid. Ini ngajari tauhid untuk anaknya. Ini ngajari tauhid untuk anaknya. Dan sebenarnya lebih mudah orang tua mengajari tauhid bagi anak, karena dalam momen tertentu jadikan kesempatan untuk menanamkan tauhid, untuk menguatkannya. Dalam momen tertentu ketika berbicara tauhid, sampaikan kebalikannya, berarti ini nggak boleh, ini tauhid, ini syirik. Dalam kesempatan tertentu. Dalam kesempatan tertentu. Ini Robit waktu baru bisa ngomong dulu, Robitnya mungkin sudah lupa. Naik sepeda motor gitu kan. Kan kita ajari dari kecil Allah di atas gitu. Nah, dia moncengnya di depan, naik motor ke sana. Ada pesawat di atas. Bibi, itu Allah lihat pesawat gak kan? Allah di atasnya, akan begitu ya. Karena sudah tertanam Allah di atas ya. Kita nanti menjawab sesuai dengan kapasitas akalnya ya. Gak mungkin kita terangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya masih kecil ya cukup dengan bagaimana kapasitas akalnya. Yang jelas ditanamkan sejak kecil Allah di atas, biar gak kayak Fir'aun. Fir'aun gak percaya Allah di atas, sampai Fir'aun mengatakan kepada Haman bagaimana, wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Haman, bikin aku bangunan tangga yang sangat tinggi menjulang ke langit, biar aku lihat Tuhannya Musa. Kok Musa bilang Tuhannya di atas? Bohong dia. Jadi yang tidak percaya Allah di atas itu sama seperti Fir'aun. Jadi berdasarkan Al-Quran pada ayat yang sangat banyak, Allah menginformasikan dirinya di atas. Ayatnya juga kita semuanya hafal. Di antaranya Sabbihisma rabbikal a'la. A'la, maha tinggi. Apa yang kita pahami maha tinggi? Maha tinggi di atas. Masa maha tinggi di bawah? Masa maha tinggi di mana-mana? Allah di atas. Dan itu yang menjadi pemahaman para sahabat, diajari oleh Nabi, Allah di atas. Ketika ada seorang sahabat mau membebaskan budak wanitanya, kata Nabi, biar saya ajari dulu, biar saya uji dulu. Kemudian budak wanita itu diuji oleh Nabi, man ana, siapa saya? Dia jawab, anta Rasulullah. Aina Allah, di mana Allah? Melihat ke atas, fis sama, di atas langit. Karena memang Allah di atas. Banyak Al-Quran, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Jadi yang mengatakan Allah di atas langit siapa? Allah sendiri. Kemudian zaman sekarang sebagian orang menggunakan akalnya. Kalau Allah ditunjuk tuh di atas, berarti Allah butuh arah. Jadi pernyataan Allah dilawan dengan akal. Kalau Allah di atas, tuh di atas, berarti Allah butuh arah. Masa Allah butuh makhluk? Allah ada, tidak butuh arah.
Nah, ini dengan logikanya. Karena kalau dikatakan di atas berarti Allah butuh arah, butuh makhluk. Yang mengatakan di atas adalah Allah sendiri. Dan Allah sudah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Keberadaannya tidak sama dengan makhluknya. Keberadaannya tidak sama dengan makhluknya. Cukup meyakini apa yang Allah nyatakan dengan tidak mentakwil, dengan tidak menerima sebagian, menolak sebagian. Sekarang begini, Allah Maha mengetahui. Kita semuanya pasti mengakui Allah Maha mengetahui. Innahu huwas sami'ul alim. Al-alim mengetahui. Manusia juga mengetahui, punya ilmu mengetahui. Apa lantas kita mau tolak? Jangan kita katakan Allah mengetahui, nanti sama seperti makhluk. Buktinya nggak ada yang demikian. Semuanya meyakini Allah mengetahui, sebagaimana manusia mengetahui. Kenapa ketika Allah menyatakan dirinya di atas aras ditolak dengan mengedepankan akal? Ini tidak adil. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah harus diterima semuanya. Jangan sebagian ditolak, sebagian diterima. Dan kita tidak mungkin tahu tentang Allah kecuali sebatas apa yang Allah informasikan dirinya kepada kita. Di luar yang tidak diinformasikan gak mungkin kita tahu. Nah, Allah menginformasikan dirinya di atas arsy, lalu kenapa kita tidak terima? Seakan-akan kita lebih tahu dari Allah. Nah, akan begitu. Nah, ini di antara permasalahan akidah, ya. Ini di antara permasalahan akidah. Ajari anak-anak sejak awal, sejak sudah bisa mulai komunikasi, ajak perkara tauhid. Kenalkan istilah-istilah akidah sejak awal, sejak bisa dikomunikasi, sejak bisa diajak komunikasi. Kenalkan istilah taat, istilah maksiat, istilah pahala, istilah dosa, istilah surga, istilah neraka. Kenalkan istilah masalah dan yang lain-lainnya, para malaikat, takdir termasuk dari awal. Kenalkan tauhid dari awal, masalah takdir. Ketika anaknya menjatuhkan sesuatu, jangan dimarah-marahi. Dimarah-marahi itu nomor 2. Yang penting kenalkan dulu masalah tauhidnya, masalah akidahnya. Misalnya mencair termos, ajari sudah takdirna, qadarallahu ma syaa fa'al. Lain kali hati-hati ya. Jadi sudah takdir, lain kali hati-hati. Di sini sudah menanamkan bahwasanya semua sudah Allah takdirkan, ranahnya manusia adalah ikhtiar. Lain kali hati-hati. Nah, ini insya Allah lebih mudah orang tua dengan anak untuk menanamkan akidah, asalkan orang tuanya ngerti akidah yang benar dulu. Kalau orang tuanya nggak ngerti akidah, ya gimana menanamkan akidah pada anak? Nanti yang terjadi seperti daerah sono, seperti sudah turun temurun, setiap generasi selalu arung kepala kerbau untuk Nyi Roro Kidul. Dari generasi ke generasi nggak berubah-berubah. Ya soalnya orang tuanya ngajarkannya begitu, terus-terusan. Kasihan. Dari generasi ke generasi anaknya jimat-jimatan, nanti cucunya jimat-jimatan, raja-rajahan. Ya karena memang generasi sepuhnya seperti itu yang diajarkan. Intinya adalah mengajari anak, kita kondisikan karena kita komunikasi setiap saat lebih mudah. Syaratnya orang tuanya akidahnya benar terlebih dahulu, harus belajar.